KS Semarang datang menghadap ke ruang Maha Kudus, hendak memuji memuliakan namamu, dan kami mau bersaksi tentang kebaikanmu. Kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami. Dan hari ini kami mengikat dan menghancurkan setiap pekerjaan iblis atas kehidupan kami. Kami perintahkan keluar semuanya di dalam nama Yesus. Api Tuhan turun atas kami. Kami disucikan, dikuduskan, ditahirkan. Kami hidup di dalam roh, dan daging kami hari ini di dalam nama Yesus. Diam, nurut kepada Roh Kudus di dalam nama Yesus. Open heaven terjadi. Para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami, dan kami akan mengalami Tuhan nyata atas KKS Semarang. Terjadilah. Dan Roh Kudus, hari ini kami persilakan Engkau bekerja sebebas-bebasnya, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Dan Tuhan, hati kami yang mulai pahit, hati kami yang mulai keras, hati kami yang mulai apatis, mulai tidak percaya, hari ini dihancurkan, diberi hati yang baru, dan Roh Kudus tinggal di dalam kami. Ambil alih hidup kami, ambil alih keluarga kami, ambil alih seluruh aspek dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sudah mulai. Shalom. Shalom. Kita tadi udah mulai pembukaan. Kita mau melanjutkan lagu Sukacita. Lagu Sukacita dulu. Kita mau ini sekarang panas ya, tapi kita harus semangat kalau sudah ada. Hati yang gembira ada. Hati yang
bersuka di dalam Tuhan, kita mengikuti pergerakannya Tuhan, kita melayani Tuhan, sehingga sukacita Tuhan penuh di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin kita rehat sejenak ya. Belum capek belum tuh sebenarnya. Ini udah capek belum sih sebenarnya. Datang wes digeber nyanyi terus. Tapi nggak lanjut. Yang harus sambil minum dulu, yang harus sambil minum langsung ikut nyanyi. Langsung bagi sih.
Kita buang jauh-jauh semua masalah kita mau fokus untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Kita mau setiap hari belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, meneladani sikap dan perilaku cara berpikir Tuhan Yesus, sehingga Dia ada di dalam kehidupan kita. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam setiap jalan kami, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu seperti-Mu Yesus.
Yesus
pekerjaan-pekerjaan di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak peduli dengan masalah yang saat ini seperti gunung Tuhan di hadapan kami, sebab Engkau lebih besar daripada masalah kami. Kami percaya hari ini kami mengalami Engkau, dan setiap masalah dalam kehidupan kami segera dihancurkan di dalam nama Yesus, dan kami keluar lebih dari pemenang. Jadilah atas kami dalam nama Yesus. Bapak, kami juga mau mendengar pelajaran-pelajaran firman-Mu. Urapi setiap kami, dan hati kami yang keras, hati kami yang berbatu-batu hari ini dihancurkan. Kami memiliki tanah hati yang bersih, tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat atas kami. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Nah, kita minta udara agak sejuk-sejuk ya. Panas ya? Panas. Sini kelihatan semua ya? Kelihatan. Udah di sini aja. Di sini aja ya. Yang penting suara saya kedengaran ya. Dengaran tak? Oh, yang pati maju yang mana? Yang pati mana yang mari? Wah, kasih tepuk tangan buat yang pati. Ada acara ya Bu? Pak. Udah kasih maju-maju. Kasih yang belakang. Kelihatan kok saya bisa lihat. Oke. KKS Jakarta tanggal 17 Juni, 17 ya, yang lalu itu sudah terima rapor. Ya, sudah terima rapor. KKS Semarang yang belum terima rapor ya. Apa sih maksudnya terima rapor? Seperti anak-anak sekolah hari ini juga sudah terima rapor, sudah mau beli peralatan sekolah yang baru, betul ya? Ya, Glory udah belanja alat sekolah ya? Udah Ibu. Udah Ibu. Sudah Ibu. Nah, yang belum segera minta sama mama papanya ya. Oke. Nah, KKS juga namanya pelajaran kehidupan ya, selalu ada yang namanya evaluasi. Ya, evaluasi. Silakan enggak apa-apa di-share minumnya. Memang udaranya sangat panas. Apa-apa santai aja ya. Dan setiap kita juga harus melihat progres di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini jadi orang anak Tuhan itu gitu-gitu saja, atau sudah mengalami yang namanya progres atau naik kelas ya. Ya, setuju nggak? Setuju. Karena hari-hari ini Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan yang murub. Murub itu gimana maksudnya? Nyala itu gimana maksudnya? Ada apinya. Ada apanya? Ada apinya. Api itu yang bisa menghubungkan kita ke sana. Kalau tidak ada api, berarti konslet. Adem, suam, ya. Saya masih belum mendapatkan nyawanya. Apa? Ya, oke. Ya, tanda-tandanya orang terhubung dengan kerajaan surga, orang terhubung dengan Tuhan adalah masih ada apinya. Ya, masih ada apinya. Orang yang masih ada apinya, dia tidak pernah lelah, ya, enggak datnyang bahasa Jawanya. Orang Inggris nggak tahu ya. Datnyang itu kadang-kadang nongol, kadang-kadang hilang, kadang-kadang wah berapi-api gitu ya, bersaksi kemana-mana tiba-tiba hilang. Itu namanya dia sebetulnya apinya itu sudah selundup-selundup. Ya, sudah mau padam. Orang yang tidak ada apinya itu sangat berbahaya di hari-hari ini. Nah, sekarang saya juga akan bicara tentang api ya, tapi nanti sebentar kita juga akan terima rapor ya. Satu, api. Hari-hari ini api Tuhan sedang menyambar kepada semua orang, semua orang. Kalau kita ini murni, makanya dari awal saya selalu ngomong, murni. Jadilah murni, apa adanya. Jangan pakai topeng, jangan bermain sandiwara. Murni. Kalau nggak punya ya bilang nggak punya.
Kalau nggak ada ya nggak usah diada-adakan. Ya, apa adanya, murni, bersih. Jangan menutupi segala sesuatu dengan kebohongan, nanti ditutup lagi dengan kebohongan, ditutup lagi dengan kebohongan. Waktu api Tuhan datang menyambar, habis. Itu ada di 1 Korintus 10, nanti baca sendiri. Baca sendiri itu loh, yang terbuat dari jerami dia akan terbakar, yang terbuat dari emas, perak itu dia akan semakin murni. Ya, nah, makanya sejak awal saya KKS mengundang teman-teman semuanya untuk terus memiliki hati yang murni. Orang yang murni itu santai hidupnya, betul nggak? Betul nggak? Orang kalau apa adanya itu santuy, tenang gue. Wah aku ya ini nggak pakai yang namanya sandiwara, ya kan? Nah orang kan yang bermain sandiwara hari-hari ini sedang kena apinya Tuhan. Mohon maaf, mereka akan kebakar, kehabisan, kehilangan, banyak kehilangan. Entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu keluarga, entah itu kesehatan, terbakar. Ya, makanya yuk terus memiliki hati yang murni. Nah terus sekarang gini, kita mengenal yang namanya Tuhan itu tidak hanya Tuhan yang maha baik, betul nggak? Tidak hanya Tuhan sebagai Bapa kita, tidak hanya Tuhan sebagai pemelihara hidup kita yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Kita juga kenal Tuhan sebagai apa? Pengusaha. Betul nggak? Yes. Ada di mana tuh? Matius 25 ayat 14 sampai 30. Seorang tuan pergi ke luar negeri. Betul nggak? Tuhan menyamakan dirinya seperti seorang juragan, seorang tuan, seorang yang kaya raya, seorang pengusaha yang sedang pergi ke luar negeri dan memberikan tugas kepada hamba-hambanya. 3 orang yang diberi tugas, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Nah, Tuhan itu lagi pergi ke luar negeri. Yesus habis mati, bangkit, pergi ke luar negeri, naik ke surga. Ya toh? Betul enggak? Dia adalah pengusaha, dia adalah Tuhan yang mempercayakan talentanya kepada kita semuanya. Entah engkau diberi 5, 2, 1, Tuhan itu menunggu yang namanya hasil dari apa yang sudah dipercayakan kepada kita semuanya. Yang 5 menghasilkan? Orang mau jawab kita itu mesti. Yang 5 menghasilkan? Menghasilkan berapa? Yang 2 menghasilkan? 4. Yang 1 menghasilkan? 1. Yang menghasilkan itu tolong ditimbun, ya kan, ditimbun. Nah, kita ini seringkali juga seperti itu, seperti satu orang yang diberi 1 talenta, marah dengan kondisi yang ada dan berkata, Tuhan tidak adil kepadaku. Yang lainnya dikasih ono ini dikasih berkat luar biasa, aku kenapa cuma dikasih 1? Tuhan itu tidak adil. Maka aku tidak mengerjakan apa-apa, aku simpan saja dan nunggu rapture. Betul kan? Nunggu rapture, nunggu pengangkatan. Kan gini, ada begitu banyak orang yang sedang mengalami banyak masalah, terus dia sedang berkata, kalau kayak gininya aku mati saja. Betul nggak? Aku rasanya sudah nggak kuat menahan semua beban hidupku, terlalu berat. Betul nggak? Terus ngomongnya apa? Aku mau mati saja. Nah itu kan pengen rapture segera loh. Betul ya? Lebih banyak orang seperti itu toh. Betul kan? Enak aja. Dia akan datang. Dia datang loh, datang kembali loh. Sebelum rapture loh.
Dia datang kembali untuk menghakimi kita semuanya, untuk melihat apakah yang dipercayakan kepada kita ini dilipat gandakan. Yang punya 1 talenta, dengarkan saya, itu dia punya Roh Kudus nih. Punya Roh Kudus nih. Kalau dia punya Roh Kudus, dia bisa mengerjakan sesuatu yang dahsyat nggak? Bisa. Kenapa yang satu itu tidak bisa mengerjakan sesuatu yang dahsyat? Ya, tidak ada apinya. Dia adanya api kemarahan. Dia adanya api kecewa. Dia adanya api iri hati dengan orang-orang yang berhasil. Padahal orang-orang yang berhasil itu, engkau hanya melihat hasilnya. Engkau tidak tahu bagaimana mereka setiap hari harus bangun pagi jam 3, harus berdoa, harus menghancurkan setiap pekerjaan iblis, dan harus bekerja keras dengan segala risiko yang ada, dan dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Betul nggak? Orang selalu melihat hasilnya. Orang nggak melihat orang yang diberkati luar biasa itu kerja keras loh. Nggak ada yang nganggur-nganggur, nggak ada yang cuman ngomong doang, ya kan? Ngomong doang, ngomong sana, ngomong besar sana. Enggak, mereka kerja keras. Oke? Jadi yang punya 1 talenta itu ada Roh Kudus di dalam dirinya. Lah kenapa kok Roh Kudus tidak berfungsi di dalam dirinya? Kenapa Roh Kudus tidak ambil alih di dalam hidupnya? Kenapa? Hah? Penuh kebencian, penuh kemarahan, orang muat. Iya. Orang muat, Orang sedeng, orang muat soalnya kebak kebencian, kebak kesombongan, kebak apa? Apalagi iri hati, kebak kemarahan, terus meri karo koncone, pahit, apalagi? Cabul, apalagi? Kebak, terus kebak dosa-dosa. Oh, miso-miso. Iya, miso-miso itu apa? Maki. Saya kasih tahu ya. Semuanya perhatikan. Yesus itu terang, kita adalah terang. Ayo dijawab. Yesus terang, kita? Ya kita ya terang lah. Masa kamu gelap? Loh, saya nanya, Yesus terang, kita? Terang. Yesus anak Allah, kita? Anak Allah. Yesus pintu, kita? Pintu. Yesus pintu, kita? Yo pintu. Jadi Yesus pintu, kita juga? Ya sadar ya, semuanya sadar. Ya, Yesus pintu, saya juga pintu. Jadi gini, waktu saya penuh dengan kedagingan, waktu saya penuh dengan iri hati, waktu saya penuh dengan kemarahan, cemburu, semua kedagingan, berarti saya sedang membuka pintu akses dengan yes. Itulah kenapa apimu padam, kenapa Roh Kudus tidak tinggal di dalam. Yesus pintu, aku juga pintu. Ketika hatiku penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, maka aku sedang membuka pintu buat neraka kebuka. Dan waktu pintu neraka kebuka, maka semua yang jelek yang terjadi, kesakitan, terus apa lagi? Kebangkrutan, kegagalan. Bagaimana saya menjelaskan? Dari dulu saya sudah ngomong, aku nggak bisa nyampur, nggak bisa kompromi, tapi tetap saja, wah nggak bisa, ini nggak bisa, yowes terserah. Hari ini aku sedang mengalami api itu membakar semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak murni dalam hidup. Betul apa betul? Betul. Kalau saya pintu dan saya mempersilahkan Roh Kudus tinggal di dalam saya dan menguasai hidup saya, pikiran saya ini sudah saya hancurkan, tembok-temboknya, penjara-penjaranya saya hancurkan supaya pikiran saya connect dengan pikiran Kristus. Maka Roh Kudus ambil alih, maka saya
pintu untuk kerajaan surga, akses dengan surga terbuka. Gak ada yang amin. Gak ada yang amin. Bertobat ya. Jadi mau jadi pintu yang mana? Enggak bisa Bu, yang gini ya, kadang pintu surga, kadang pintu neraka, buka tutup. Capek ya. Hari ini engkau tidak mengerjakan apa-apa. Bahkan buah 30 saja tidak. Saya ini ngomong kayak gini, seluruh badan saya panas. Enggak tahu saya api Tuhan, saya enggak tahu. Saya ngomong seperti ini, panas semuanya badan saya. Artinya Tuhan sedang memberikan api dan itu real. Real. Sudah tidak ada waktu lagi engkau untuk santai-santai dan menganggap remeh segala dosa. Sudah tidak ada lagi waktu untuk kita bicara kebenaran tanpa memanifestasikan kebenaran. Mudah enggak? Saya cuma bicara kebenaran, saya cuma khotbah kebenaran, saya cuma khotbah firman Tuhan, tapi saya tidak mengerjakan firman Tuhan. Itu cuma omong kebenaran. Harusnya apa? Saya sudah waktunya memanifestasikan kebenaran. Menjadi orang benar, yang benar-benar benar mengerjakan kebenaran. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa membuat Bapak Ibu pulang dari rumah ini akan mengambil keputusan. Aku mau jadi pintu buat kerajaan surga. Aku menutup segala pintu neraka. Sekarang ini, waktu saya berdoa dengan pendoa-pendoa ya, beberapa pendoa di KKS, kasihan loh. Mereka doa gini, kami tutup pintu neraka dalam nama Yesus dengan kunci Daud. Pikir-pikir, aku capek nih, banyak dia buka terus. Kenapa sih enggak? Ya wes bar tak tutupi, nanti habis didoakan buka lagi. Desti, hari ini tidak ada lagi pendoa-pendoa yang akan mendoakan. Desti, hari ini adalah keputusanmu sendiri untuk jadi pintu yang mana, pintu neraka atau pintu surga. Itu keputusanmu sendiri. Kamu nggak bisa abu-abu, kamu nggak bisa campuran. Kalau campuran, api itu sedang datang. Hari ini sedang datang. Hari ini sedang datang. Panas tuh, panas. Tiara Maya Labayo bahasa roh Tiara Papa Shikala Papa Shikala. Tuhan kebaskan setiap yang bukan daripadamu Tuhan. Setiap kedagingan kami Tuhan ketika kami membuka akses dengan neraka Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami jadi pintu buat neraka Tuhan, ampuni kami. Ayo ngomong semuanya, ngomong semua, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami bertobat Tuhan, dan kami hanya mau membuka pintu buat kerajaan surga. Kami menolak setiap pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Kami menghancurkan setiap kedagingan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan setiap keinginan kami yang tidak selaras dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus, ambil alih. Saya mengajarkan sini. Kenapa banyak orang jatuh bangun terus di dalam dosa? Ada yang bisa menjawab? Yang mengikuti terus khotbah-khotbahnya? Kenapa banyak anak-anak Tuhan jatuh bangun terus di dalam dosa? Saya masih pahit, saya masih daging, saya masih hawa nafsu. Fokus saya hanya hal-hal materi, uang, kekayaan, pangkat, semua kemewahan. Fokus saya untuk itu saja. Oh, kalau ibadah, tapi hati saya berfokus hanya kepada hal materi. Saya masih suka tersinggung. Saya dirasani, saya ngamuk. Kemudian saya dimaki-maki, saya tersinggung. Itu artinya Roh Kudus di samping. Ya, yang masih mendengarkan saya ngajak, udah enggak? Bedanya Roh Kudus di dalam saya dan Roh Kudus di samping itu apa? Kalau di samping itu dia cuma mengandangkan
ngasih tahu, nasihati kamu, itu tidak baik nak, jangan dikerjakan. Itu tidak baik, itu melanggar firman, itu menyakiti bapamu nak, jangan kau lakukan, itu di sampingmu. Tapi kalau di dalammu, karena engkau sudah menyerahkan seluruh hidupmu untuk memuliakan Tuhan, tidak ada lagi daging, tapi hidupmu roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaanmu ada. Kesetiaanmu ada. Kesetiaan itu loh. Makanya saya selalu bangun pagi, karena saya mau Tuhan, aku mau melihat, engkau melihat aku ini setia. Betul nggak? Penguasaan diri dihitung nggak? Yang masih suka emosi jiwa, hubungan, ya. Nah sekarang tadi Roh Kudus di samping sama Roh Kudus di dalam itu beda sekali. Di samping dia bisa undur. Kalau di dalam dia sudah mengontrol seluruh kehidupan. Kalau di dalam kamu punya api, apimu tuh nembus sana. Apimu nembus sana, membuka. Jadi gini, ini dunia. Terus langit kedua itu ada roh jahat, kuasa kegelapan. Terus baru langit ketiga itu surga. You mesti ngancurin yang langit kedua itu. Kalau kamu nggak punya api, doamu tidak pernah dijawab. Lawang harus ditahan. Para setan-setan itu di atas. Itulah kenapa doamu tidak dijawab. Kenapa? Lah kamu masih misuh-misuh. Lah kamu masih paham. Roh Kudus tidak ada di dalam. Tidak ada api. Tidak ada api. Sampai di sini pahamnya? Gampang tuh mempraktekannya saja. Tinggal ini. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Maka aku akan diam di dalam kamu, bahkan Bapa akan diam di dalammu. Yohanes 14 ayat 23. Bahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam saya. Artinya saya jadi kemahnya Tuhan. Artinya saya sudah mengalami kerajaan surga. Artinya saya sudah mengalami taman Eden. Artinya saya sudah mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Sebab Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya tidak mengizinkan roh-roh dunia itu tinggal di dalam saya. Aduh, setiap hari saya cuma ngomongnya begini terus. Tetapi saya masih suka menangis melihat setiap hari. Nanti kita akan lihat kita berbuah 30, 60 atau 100. Sekarang saya mau bagikan tentang tadi terima rapot ya. Karena tadi saya bilang kan bahwa Tuhan itu tidak hanya sebagai seorang Tuhan yang maha baik, tetapi dia juga seorang pengusaha yang menuntut kita untuk berbuah. Firman Tuhan di Yohanes 15 berkata, kalau engkau tidak berbuah, dipotong, dibuang, dibakar dalam api. Kalau engkau tidak berbuah, dipotong. Nah sekarang saya mau kasih lihat ya, posisi kita ini ada di buah 30, 60 atau 100. Di 30 itu di Matius 13, pelajari sungguh-sungguh Matius 13. Itu di ayat yang berkata begini, kalau ada seorang yang menemukan mutiara yang berharga, dia menjual semuanya untuk membeli mutiara itu. Ya, masih ingat ya? Dia menimbunnya, terus dia jual semuanya untuk dia mendapatkan mutiara itu. Artinya apa? Waktu kita ketemu Tuhan, waktu kita dibukakan firman Tuhan, waktu tadi mendengar, oh ternyata aku tuh pintu toh. Oh lagi yang menjadikan aku tuh tidak mengalami progres, karena aku marah-marah terus, karena aku masih kedagingan. Aku ini pintu buat akses neraka. Waktu engkau mendengar firman dan engkau bertobat dan engkau mau sungguh-sungguh berfokus kepada firman, melakukan firman, maka sebetulnya engkau sedang berbuah 30. Buah 30 itu hanya untuk dirimu sendiri. Jadi engkau sudah mulai yang namanya hidupmu kudus. Tidak ada yang namanya tidak ada dosa, tidak ada kedagingan, tidak ada sesuatu yang
itu dianggap menyimpang firman. Jadi dia sudah sungguh-sungguh hanya fokus kepada Tuhan, hanya fokus kepada firman Tuhan. Ya, itu buat 30. Dan itu di Yeskiel 47 itu kedalaman air itu ada yang semata kaki, masih ingat itu? Terus sepinggang, terus tenggelam ke dalam sungai. Ya, Yeskiel 47. Nah, buat 30 itu seperti itu. Engkau sudah bisa meninggalkan hawa nafsumu, kedaginganmu, emosimu, semuanya yang berbau daging. Supaya apa? Roh Kudus tinggal di dalammu. Itu baru 30. Ini rapot kita. Ini rapot kita. Sudah berbuah 30 kan? Nah, kalau masih kangelan hidup di dalam roh itu ya, engkau tidak berbuah. Dan sang pengusaha itu nanti akan datang. Jangan berharap receh. Jangan berharap receh. Yang engkau harus lakukan adalah engkau berbuah dulu. Ya. Terus yang 60 adalah engkau mulai yang namanya tadi loh, jadi orang sakti, mendoakan orang sembuh, mengusir setan, menolong banyak orang, menolong orang-orang sekelilingnya, berfungsi untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi hidupnya tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri. Itu 60. Ya. Jadi itu di Matius 13 itu yang ragi hanya sedikit, tetapi membuat adonan menjadi mengembang. Raginya cuma sedikit, tapi adonannya kan banyak. Nah itu loh, mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Yang buah 100, matematikanya Tuhan, 30, 60, 100. Kalau matematikanya manusia, 30, 60, 90. Kenapa jadi 100? Karena 100 itu 90 plus 10. Plus 10. Kita kenal yang namanya Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek tentang apa? Persepuluhan. 1/10. 1/10. Itu bicara tentang Melkisedek. Kita bahas ya. Saya pernah membahasnya. Saya harap sudah mendengar semuanya. Nah, yang berbuah 100 itu adalah engkau sudah menjadi yang namanya pengayom buat banyak orang. Jadi itu seperti benih yang sebesar biji sesawi, terus dia tumbuh menjadi pohon yang besar, terus kemudian burung-burung tinggal di situ bersama di situ banyak sekali. Terus orang bisa berkumpul mengayomi banyak orang. Itu 100. Nah, kita hari ini bisa melihat posisi kita di mana. Ingat bahwa Tuhan kita tidak hanya Tuhan yang maha baik sebagai Bapa yang mengasihi kita, tetapi Dia juga seorang pengusaha yang menginginkan kita berbuah. Kita akan hari ini semuanya dibuka di Yesaya 41 ayat 8 sampai 20. Yesaya 41 ayat 8 sampai 20. Musik siapkan sebuah seperti ya. Kita baca semua dulu. Jadi ini kondisi Tuhan berkata bahwa ada masa-masa padang gurun, tapi Tuhan akan mengubah padang gurun ini menjadi jalan raya, menjadi mata air. Bagi yang percaya itu akan terjadi. Bagi yang kok nggak percaya, ya tidak terjadi. Semuanya terjadi sesuai iman masing-masing. Ya. Semua terjadi sesuai dengan iman masing-masing ya. Yesaya 41 ayat 8 sampai 20. Tapi kita nggak akan baca semuanya. Ayat 9, 10 ya. Bareng-bareng ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi ini perhatikan dulu, dipegang dulu, bahwa Bapak Ibu tidak ditolak oleh Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, error kita, kita mengambil keputusan yang salah dan dampaknya hari ini kita melakukan banyak kesalahan. Tapi Tuhan berkata bahwa aku tidak menolak engkau, ya. Amin. Ayat 10.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. 18. Aku akan memanjat di atas bukit-bukit yang gundul. Perhatikan ini. Dan membuat mata air membuah di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air di tanah yang kering. 19. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon menaga, pohon murah, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berenang serta pohon cemara di sampingnya. 20. Tuhan akan membuat padang gurun menjadi tempat mata air membuah. Ya, hari ini kalau engkau sedang mengalami masa kekeringan, Tuhan bisa mengobatkan sesuatu yang ajaib karena engkau mulai mengerti yang namanya terhubung dengan Tuhan. Hari ini kita mau terakhir satu lagu sembari kita terus berdoa dan Tuhan tolong koreksi aku kalau masih ada kesombonganku, kalau masih ada api asing di dalam hidupku, padamkan Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang begitu banyak kesalahan yang kami kerjakan. Ada begitu banyak error tersembunyi yang kami simpan di balik sifat pelayanan
Tuhan ampuni kami. Dan hari ini Tuhan, jika masih ada sisa-sisa akibat ketidakakuratan kami di masa lalu, dan hari ini kami harus menanggungnya, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau memegang kami dengan tangan kanan. Engkau berjanji bahwa Engkau akan membuat padang gurun menjadi mata air yang membuah-buah. Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau akan menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau menyediakan semuanya, Tuhan. Bahkan yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, tidak pernah kami lihat dengan mata kami, bahkan hati kami tidak pernah menginginkan, Engkau sudah menyediakan karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini aku menyerahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka ada di dalam genggaman tangan-Mu yang sedang mengalami padang gurun, kekeringan, mengalami segala macam kesukaran. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang Maha Dahsyat, Immanuel, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami mau Tuhan menjadi pintu yang hanya terbuka dengan kerajaan surga. Kami memutuskan menutup akses dengan neraka, dan kami memutuskan bahwa tubuh kami adalah bait-Mu saja, tempat Roh Kudus bertata saja. Tuhan, terima kasih. Engkau mengajari kami banyak hari ini, dan kami mau berbuat 30, 60, 100 kali lipat, dan supaya hidup kami berdampak dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat sore hari ini. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak terima kasih.